Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Azul dari kelas 2 TF. Jadi pada video pertemuan ke-11 ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penerapan guild clone pada folder kosong dan cara terapan use effect dengan untuk pemanggilan IP untuk quotes inspiral dan dari endpoint atau quotes public lainnya, dan bagaimana cara menerapkan dynamic route dengan menambahkan halaman detail untuk 4 buah menu. Oke, baik. Yang pertama saya akan mengajari teman-teman cara penerapan git clone pada folder kosong. Oke, yang pertama kita bisa buat folder baru terlebih dahulu. Ini bebas ya teman-teman, misal sedap teguh fix misal. Oke, pada kita open folder dari yang sudah kita buat tadi, Teguh Epic. Lalu kita buka terminalnya teman-teman. Git, kita bisa menggunakan dengan git perintah got clone lalu link repositorinya teman-teman, GitHub. Kita yang gunakan yang ini, kita kode, kita copy HTTPS nya, lalu kita klik kanan, lagi loading teman-teman. Nah, ini tandanya sudah berhasil untuk pembuatan untuk mengklonkan file dari GitHub. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan use effect. Di sini saya menggunakan data dummy JSON comments untuk data API yang saya ambil. Di sini saya sudah bungkus menggunakan use effect dan Axios. Lalu jika dia error, dia akan menampilkan terjadi kesalahan. Nah, di sini saya menerapkan use effect-nya yaitu tanpa menggunakan dependensi. Jika kita menggunakan dependensi, kita bisa tambahkan di sini menggunakan dependensi apa. Bisa seperti pada praktikum kemarin kita menggunakan dependensi untuk dependensi berdasarkan query. Nah, sini ada kita menyimpan dalam variable use effect. Nah, jika error dia akan warna teksnya itu akan berwarna merah dan backgroundnya berwarna merah. Nah, di sini akan menampilkan data dari dummy JSON-nya, yaitu ada list commit. Di sini ada input dan search untuk mencari kita bisa melakukan pencarian pada komen yang tersedia. Nah, di sini kita kalau seperti biasa, kalau data JSON kita .maps, lalu apa variabelnya, lalu dikasih komen apa nama variabelnya, .id, .user full name, .rating dan .body dan comment date dan dates, dikirim kapan dia. Nah, bagaimana sih sebelum itu pada bagian app.jsx kita tambahkan terlebih dahulu, mana dia teman-teman, sebentar nih, komen kita tambahin root page-nya pada main layouts dengan elemen to comment list sesuai dengan nama komponen kita tadi. Nah, setelah itu kita bagaimana sih bentuk tampilannya seperti ini teman-teman. Dan kita pilih aja komen udah ada loading dulu. Nah, ini juga sudah menerapkan use effect ya teman-teman. Kita cari Emma, ini teman-teman. Ini merupakan tampilan dari penerapan menggunakan use effect. Sini bisa kita lihat nanti. Sebentar, loading. Nah, ini dia data JSON-nya teman-teman. Nah, ini penerapan use effect yang sudah saya buat pada video pertemuan 11 ini. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya saya akan membuatkan penerapan di remit root untuk membuat halaman detail. Di sini saya sudah membuat 4 buah menu, yaitu ada yang pertama ada menu artikel, menu career packs,
menu fasilitas, dan menu tiket untuk menampilkan halaman detailnya. Nah, bagaimana sih penerapannya? Nah, pertama pada bagian pertama itu kita akan menampilkan apa ini teman-teman? Mungkin kita tambah artikel list. Nah, pada bagian artikel list ini kita tambahkan link untuk artikel menuju berdasarkan ID yang kita pilih teman-teman. Kita cukup tambahkan link. Ketika kita klik cardnya itu akan langsung dilarikan artikel berdasarkan ID apa. Nah, pada bagian rootnya kita cukup tambahkan saja artikel. Nah, kita tambahkan artikel padnya /titik 2 ID. Lalu elemennya itu kita buat komponen baru bernama artikel detail untuk menampilkan keseluruhan informasi dari artikelnya. Nah, ini merupakan untuk bagian artikel detailnya. Di sini dia akan menampilkan berdasarkan ID yang sudah kita pilih tadi. Lalu kita tinggal panggil aja thumbnailnya, title, lalu ada emojinya, autornya siapa, publishnya kapan, dan isi dari artikel tersebut. Nah, di sini kita ambil dia berdasarkan ID yang sudah kita pilih tadi teman-teman. Jika artikel tidak ketika ID yang kita pilih itu tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan ini, artikel tidak ditemukan. Nah, bagaimana sih penerapannya ini teman-teman? Artikel. Nah, ketika kita tekan salah satu misal ini, nah maka akan menampilkan semua artikel berapa berdasarkan ID-nya. Ini 5 tips liburan seru di Asdigo Waterpark. Ini untuk artikel teman-teman. Lalu selanjutnya kita masuk pada bagian menampilkan halaman detail dari job list ya teman-teman. Di sini sama saja seperti yang lama, yang memanggil data, menampilkan data JSON seperti yang lainnya. Lalu pada bagian button, kita sebelumnya ini dia berbentuk button ya teman-teman. Kita ubah dia menjadi link. Sama seperti tadi kita isi nama rootnya jobs $job.id untuk mengambilkan dia berdasarkan ID apa. Nah, ketika tombol link ini ditekan, tombol lambar sekarang ditekan, maka dia akan dilarikan berdasarkan job ID ini dilarikan ke halaman job detail. Nah, sama seperti tadi pada bagian job detail ini di sini akan menampilkan data-data detail dari jobs yang sudah kita tekan tadi teman-teman. Nah, di sini saya juga tambahkan dia use state untuk formnya teman-teman, untuk mengisi data form. Kita di Pencil akan menampilkan form juga untuk pendaftarannya. Nah, di sini ada menampilkan job data, title. Nah, pada bagian form, nah di sini dia teman-teman. Saya gini menggunakan form handle submit yang di sini, function handle submit. Jika dia telah diisi akan menampilkan terima kasih, nama Anda siapa, dan title Anda telah terima gitu. Ketika sudah mengisi formnya teman-teman. Nah, ketika handle change akan menampilkan value dari inputan kita. Ini semuanya teman-teman. Nah, ini merupakan untuk penerapan dari jobs detail. Nih, ketika pencet lamar sekarang, maka menampilkan informasi detail dari labelnya, lalu akan menampilkan nama pendaftarannya. Nah, terima kasih Teguh, lamar Anda telah diterima. Itu untuk penerapan dari informasi detail lowongan pekerjaan. Lalu kita masuk ke selanjutnya, yaitu menampilkan fasilitas.id. Sama seperti tadi teman-teman, pada bagian ini kita tambahkan linknya. Berarti dia ini membungkus semua cardnya teman-teman. Jadi ketika memencet apa aja dia akan langsung dilarikan ke link ini dengan dengan rute fasilitas berdasarkan ID yang kita pilih. Sama seperti pada bagian app-nya kita tambahin juga fasilitas.id, fasilitas detail. Lalu pada bagian komponen fasilitas detail akan menampilkan tampilan fasilitas ada. Nah, di sini jika dia fasilitas yang kita pilih itu tidak ada, maka menampilkan informasi fasilitas dengan ID ini tidak ditemukan. Nah, di sini saya buat perbedaan. Jika fasilitas yang kita pilih itu dia locker atau gazebo, maka dia akan menampilkan button ya teman-teman. Jika kondisi dari show refrigeration ini terpenuhi,
maka dia akan menampilkan button untuk reservasi sekarang. Karena fasilitas di kolam renang itu jika untuk pada bagian gazebo dan pada bagian loker bisa direservasi atau dipesan secara online, teman-teman. Nah, ini merupakan untuk dari informasi fasilitas detail. Nah, bagaimana sih tampilannya ini fasilitas? Ketika pengen kita menampilkan fasilitas misal toilet dan shower, maka menampilkan dia fasilitasnya bagaimana. Nah, bagaimana jika kita memilih gazebo? Akan ada tombol button untuk reservasi sekarang. Sama dengan seperti loker, teman-teman. Reservasi sekarang. Kita bisa memesan loker dan gazebo. Nah, ini merupakan untuk tampilan fasilitas. Kita masuk pada menu yang terakhir ya, teman-teman, yaitu menu dari tiket. Mana nih tiket? Nih. Nah, pada tiket ini saya menambahkan use state untuk filter dan search ya, teman-teman. Di sini ada inputan untuk filternya, dan sini juga nanti akan ada untuk card cards tickets. Nah, sama seperti sebelumnya, kita cukup menambahkan link yang membungkus semuanya, lalu di slash tiket item.ticket berdasarkan apa nama variabel ID. Ini sih kita berdasarkan dari ID tiket ya, teman-teman. Nah, sini akan menampilkan nama kolamnya, jenis tiket, alamatnya, jam bukanya di mana. Nah, jika dia tidak ada, ini untuk ini ya, teman-teman. Untuk filternya, jika data yang dipilih itu nggak ada, maka akan menampilkan tidak ada tiket sesuai dengan pencarian. Nah, di sini kita tambahkan juga komponen untuk menampilkan detailnya, itu tiket detail, teman-teman. Nah, jika ID yang diambil itu tidak ada, sama seperti sebelumnya, maka menampilkan informasi tiket tidak ditemukan. Nah, ini sama saja kita tampilkan dia berdasarkan ID yang sudah kita pilih tadi di sini, teman-teman. Maka akan tampil dia sesuai apa yang kita klik. Nah, pada bagian app-nya juga kita tambahkan untuk ID tiket ini dia. Ketika kita menekannya, langsung ketika larikan ke ID akan langsung menampilkan ke halaman tiket detail. Nah, ini contohnya, teman-teman. Detail, so kita pilih kotir saja. Nah, di sini menampilkan semua informasi detailnya ya, teman-teman. Nah, mungkin sekian saja untuk penyelesaian video pertemuan 11 ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini. Saya harap pembuatan video saya ini mendapatkan nilai yang maksimal. Saya Teguh Azizul. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.